Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alfiana Firdausi dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 3. Di sini saya melakukan praktikum fotosintesis, uji Ingenhousz dan such. Adapun tujuan praktikum, yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Mari kita simak video praktikum berikut ini. Yang pertama, praktikum uji Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz adalah salah satu percobaan yang digunakan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Penemu percobaan Ingenhousz bernama John Ingenhousz. John Ingenhousz adalah seorang dokter, ahli biologi, dan kimiawan Belanda pada abad ke-18 yang menemukan bagaimana tumbuhan mengubah cahaya menjadi energi yang biasanya dikenal dengan proses fotosintesis. Alat dan bahan. Yang pertama, 3 buah botol. Yang kedua, hidrila secukupnya. Yang ketiga, air. Yang keempat, es batu. Cara kerja. Nah, yang pertama, isi air pada botol. Kemudian, tambahkan hidrila ke setiap botol tersebut. Tambahkan es batu atau air es pada botol B. Tandai masing-masing botol dengan label ABC. Kemudian, botol berlabel A, letakkan medium air ke tempat terang yang terkena sinar matahari langsung. Dan botol berlabel B, letakkan medium air ke tempat terang yang terkena sinar matahari langsung dengan sudah ditambahkannya es batu. Sedangkan botol berlabel C, letakkan medium air ke tempat gelap. Setelah itu, amati timbulnya gelembung-gelembung gas selama 30 menit. Setelah 30 menit, botol yang diletakkan di tempat terang berisi air biasa menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Sedangkan botol yang diletakkan di tempat terang dengan dicampurkan es batu menghasilkan gelembung yang sedikit. Dan pada botol yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena sinar matahari tidak menghasilkan gelembung. Tabel pengamatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan Ingenhousz adalah yang pertama, satu, faktor intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Yang kedua, yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan penambahan substrat tutuk reaksi. Yang ketiga, proses fotosintesis menghasilkan O2. Lalu yang kedua, uji Sachs. Penemu percobaan Sachs. Sekitar tahun 1860, ada seorang ahli botani bernama Julius von Sachs dari negara Jerman. Dia berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan amilum atau zat tepung. Alat dan bahan, ada daun, aluminium foil, penjepit kertas, alkohol, betadin, gelas, panci, kompor. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Tutupilah sebagian helai daun menggunakan aluminium foil dan jepitlah menggunakan penjepit kertas agar lebih rapat. Petiklah daun yang sudah ditutup dengan aluminium foil itu setelah 1 hari. Bukalah aluminium foil pada helai daun tersebut dengan hati-hati agar daun tidak robek. Setelah itu, masak daun di panci ke dalam air mendidih sampai daun layu. Setelah dimasak beberapa menit, daun diangkat dan dimasukkan daun ke dalam gelas yang berisi alkohol. Taruh gelas berisi alkohol ke dalam panci air. Ketika warna alkohol berubah menjadi warna hijau, ambillah daun tersebut lalu bersihkan dengan air dan letakkan ke dalam wadah lain. Kemudian, tetesilah daun dengan betadin. Setelah itu, amatilah perbedaan warna pada daun. Dapat kita lihat perbedaannya setelah ditetesi betadin. Pada daun yang ditutup aluminium foil, warna daun berubah menjadi hijau muda pucat dan juga layu. Sedangkan pada daun yang terbuka, warna daun menjadi kecoklatan atau gelap. Tabel hasil pengamatan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya yang pertama, 1. Pada percobaan yang telah dilakukan terbukti bahwa peristiwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Yang kedua, fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil.
sehingga pada proses fotosintesis memerlukan cahaya. Yang ketiga, fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mengandung amilum. Yang keempat, bagian yang tidak ditutupi berubah warna menjadi gelap. Hal ini membuktikan bahwa pada bagian daun itu terdapat amilum. Sekian, terima kasih.